Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hadati Sukma, mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama, jurusan Bimbingan dan Konseling. Yang terhormat kepada Bapak Sunandi Eko Ginanjar MPD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya di sini akan memaparkan materi tentang komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya. Hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling mengetahui satu sama lainnya, baik itu untuk sebuah kebaikan kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan. Hal ini juga melibatkan pemahaman budaya yang berbeda bahasa dan adat istiadat orang-orang dari negara-negara lain. Fungsi berkomunikasi lintas budaya terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi pribadi, yang kedua, fungsi sosial. Fungsi pribadi adalah yang pertama menyatakan identitas sosial, yang kedua melepaskan diri atau jalan keluar, yang ketiga menyatakan integrasi sosial. Selanjutnya, fungsi sosial adalah yang pertama pengawasan, yang kedua menjabatani, yang ketiga sosialisasi nilai, dan selanjutnya menghibur. Tujuan komunikasi lintas budaya adalah menyadari budaya sendiri, lebih peka secara bahasa, memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut, merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri, memperluas dan memperdalam pengalaman sosial. Manfaat komunikasi lintas budaya adalah pada hakikatnya dapat menciptakan keselarasan dan kebersamaan. Selain itu juga dapat saling memahami sisi-sisi perbedaan antara individu. Dengan kata lain, adanya komunikasi lintas budaya telah memberikan dampak positif untuk mempermudah bersosialisasi dan meminimalisir kesalahpahaman. Letak perbedaan antara komunikasi budaya dan komunikasi lintas budaya adalah di mana komunikasi lintas budaya merupakan gagasan pokok komunikasi dalam suatu kajian bidang ilmu komunikasi yang lebih menekankan pada perbandingan pola-pola komunikasi antar kebudayaan lainnya. Contohnya, gaya komunikasi orang Indonesia dan Inggris itu sangat berbeda, sedangkan komunikasi antar budaya merupakan proses tukar pikiran antara pribadi yang dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam suku bahasa yang sama. Komunikasi internasional bisa disebut juga international communication, yaitu proses komunikasi antar bangsa dan negara. Komunikasi ini tercermin dalam diplomasi dan propaganda, seringkali berhubungan dengan situasi interkultural, antarbudaya, dan interrasial antaras. Komunikasi internasional lebih menekankan kepada kebijakan dan kepentingan suatu negara dengan negara lain yang berkaitan dengan masalah ekonomi, politik, pertahanan, dan lain-lain. Perlunya kita pemahaman komunikasi lintas budaya adalah memahami karakteristik budaya. Oleh karena itu, budaya memberikan identitas kepada sekelompok orang. Bagaimana kita dapat mengidentifikasi aspek-aspek budaya yang menjadikan sekelompok orang sangat berbeda? Salah satu caranya adalah dengan menelaah kelompok aspek-aspeknya. Yang selanjutnya, komunikasi dan bahasa. Sistem komunikasi verbal dan non-verbal membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain.
Terdapat banyak bahasa asing di dunia. Sejumlah bangsa memiliki 15 atau lebih bahasa utama. Dalam suatu kelompok bahasa tersebut dialek, akses, logat, jargon, dan ragam lainnya. Selanjutnya, pakaian dan penampilan. Pakaian dan penampilan ini meliputi pakaian dan perhiasan luar, juga dekorasi tubuh yang cenderung berbeda secara kultural. Kita mengetahuinya adalah kimono Jepang, penutup kepala Afrika, payung Inggris, dan ikat kepala India Amerika. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.